Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, jumpa kembali bersama kami di program Penolong yang Sepadan. Dan kali ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua, terutama kepada kita kaum wanita, kaum istri dalam sebuah rumah tangga, agar kita benar-benar menjadi penolong yang sepadan. Kita lihat Alkitab mengatakan dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah, kalimat ini harus dicermati dengan dalam dan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Alkitab berkata kalau ada seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan, diberkati oleh karena pertalian anugerah rahmat Tuhan, maka mereka bukan lagi sendiri-sendiri lagi, tetapi mereka dua menjadi satu. Nah, dua menjadi satu ini bukan hanya bicara tentang hal-hal biologis, tetapi juga banyak berkaitan tentang rumah tangga yang ada. Saya kasih contoh dalam kesempatan ini, pemirsa. Terkadang kita jumpai ada istri yang kalau dia bertemu dengan orang lain, dia suka sekali membicarakan suaminya. Kalau mungkin membicarakan hal-hal yang baik tidak mengapa. Tetapi kadang-kadang yang kita jumpai, mereka membicarakan hal-hal yang buruk tentang suaminya. Dia berkata kepada temannya, kamu tahu nggak kalau suamiku lagi tidur? Ih, dengkurannya mengerikan sekali, seperti mesin mobil yang tidak dimatikan. Atau dia berkata begini, tahu nggak, suamiku itu rambutnya udah tipis, udah jelek, udah nggak bagus, udah nggak enak dilihat. Tahu nggak, suamiku suka begini, suamiku suka begitu, suamiku tuh dandanannya nggak fashionable banget, nggak up to date, ketinggalan zaman. Aduh, pokoknya begini begitu dia ceritakan kepada temannya. Pemirsa, ini yang saya ingin sampaikan, dua jadi satu. Jadi apa yang ada di dalam suami kita, sebetulnya harus dipahami itu juga tidak terlepas dari peran kita. Itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan kita. Hal yang pertama misalnya yang saya mau sampaikan, ketika kita menjelek-jelekan keadaan suami kita, sebetulnya kita juga sedang bicara tentang diri kita sendiri. Karena bagaimana suami kita dan itulah kita juga, dua jadi satu. Jadi kalau suami kita buruk, itu sedang kita bicarakan bahwa diri kita juga buruk adanya. Lalu yang kedua pemirsa, kalau kita berkata bahwa suami kita nggak fashionable, suami kita nggak terawat, suami kita ya punya gaya yang menyebalkan. Nah kadang-kadang kita perlu juga merenungkan, adakah andil sang istri yang menyebabkan suaminya seperti itu adanya? Misalnya, mungkin istrinya tidak pernah menyiapkan pakaian yang baik atau tidak pernah berdiskusi tentang fashion-fashion kekinian kepada suaminya. Dan seperti itu jangan dikatakan bahwa oh ya itu suami saya. Pernah nggak kita berdialog kepada suami kita dan berkata, "Pah, sekarang ini fashionnya kayak begini loh. Kamu tuh cocok loh, kamu nggak apa-apa loh berdandan seperti itu. Coba deh
nanti kelihatannya akan lebih baik. Jadi jangan sampai kita tidak pernah melakukan apa-apa sama suami kita, tapi di luar sana kita buruk-burukkan, kita jelek-jelekan semuanya tentang suami kita. Atau misalnya, ya, wah suamiku itu tidak terurus, ya semuanya jelek penampilannya dan lain sebagainya. Nah mungkin perlu direnungkan lagi, apakah kita sebagai istri sudah menyediakan makanan-makanan yang cukup, yang bergizi untuk seisi rumah tangga kita, juga pastinya bagi suami kita. Nah, jangan-jangan kita di rumah hanya masak masakan yang pokoknya kita suka, ya, atau kemudian kita hemat-hemat gitu ya, hematnya tanda kutip pemirsa, supaya kita bisa membelanjakan uang lebihnya untuk keperluan yang lainnya. Nah ini kan kalau disadari dengan sangat, kita ada andil dengan keberadaan suami kita. Jadi jangan sampai dengan mudahnya kita menjelek-jelekan suami kita, pasangan kita di hadapan banyak orang. Seperti tadi saya katakan, 2 menjadi 1. Jadi apa yang ada di suami kita tidak bisa terlepas dengan keberadaan kita. Seringkali dalam konseling-konseling kekristenan, setiap orang yang datang untuk konseling menceritakan apa yang menjadi persoalan mereka. Kalau mereka mengalami sesuatu dengan pasangannya, maka mereka akan berkata seperti ini, saya menderita karena pasangan saya menderita karena ulah pasangan saya. Nah, tidakkah juga pernah disadari, kadang-kadang, bahkan saya berani katakan tidak kadang-kadang juga, semua yang terjadi dalam rumah tangga kita bukan semata-mata salah pasangan kita, salah si A, ya, lalu si B tidak bersalah sama sekali. Tetapi kalau dipikirkan, maka si B pun punya andil dengan peristiwa itu, dengan situasi itu. Nah itu yang saya katakan tadi, 2 menjadi 1. Mari penolong yang sepadan, mulailah melakukan yang baik yang menjadi bagian kita dan berhenti untuk mengekspos hal-hal yang buruk dari pasangan kita. Karena sekali lagi, apa yang kita perkatakan tentang dirinya sebetulnya itu adalah tentang diri kita sendiri. Jadilah berkat dimanapun kita berada, sehingga keluarga kita pun menjadi keluarga yang diberkati. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.